Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asatidza wal ikhwa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini kita masih diberikan nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan, dan diberikan taufik untuk menghadiri majelis ilmu, walaupun mungkin di antara kita yang sudah lelah dari aktivitas keseharian, namun begitulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah mengulangi dua kali sebagai penegasan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab, maka setelah kalian menyelesaikan suatu aktivitas, fansab, beralihlah kepada aktivitas yang lain yang tentunya bertujuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang memiliki obsesi dunia tidak mengenal siang dan malam, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan tidak ada kata lelah, tidak ada kata tidur, tidak ada bedanya siang dan malam dalam mencari apa yang mereka targetkan, maka tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih daripada itu dari dalam masalah akhirat kita, dari masalah apa yang kita inginkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan menghadiri majelis ilmu ini, kita sudah terketahui bersama keutamaannya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Ikhwani rahimakumullah jami'an, dan tentunya kita masih berada di zona nyaman dan aman. Begitu banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keamanan sehingga mereka merasa ketakutan dan akhirnya mereka tidak bisa bermajelis seperti kita ini. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, kesempatan dan keamanan, maka hendaknya kita mempergunakan
dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita tidak lupa memberikan salawat kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kita, dan kita memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan kelak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab fikih atau syarah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq, khalaqa yakhluqu. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Apa artinya Al-Khaliq? Maha menciptakan. Al-Khaliq secara umum bermakna maha menciptakan, walaupun nanti kita akan sebutkan ada beberapa maknanya. Dan Al-Khallaq, dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan susunan kata yang bermakna sering atau selalu, yaitu Al-Khallaq, yang selalu menciptakan, yang selalu menciptakan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau tidurkan artinya nama, yanam, naim, tidur ya. Kalau orang tukang tidur dikatakan apa? Nawam. Kalau akala yakulu, makan. Kalau tukang makan dikatakan akal. Kalau membangun dikatakan bana ya bani, membangun. Kalau tukang bangun dikatakan bana. Bukan bana berarti bahasa ini ya. Bana dalam bahasa seperti itu. Itu namanya ya sigha al-mubalaghah. Orang yang suka menangis misalnya baka ya beki, menangis baka, orang yang suka menangis. Dari Al-Khaliq, Allah Maha menciptakan, dan Al-Khallaq yang sering menciptakan, yang selalu menciptakan. Baik. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dari asal kata khalaqa yakhluqu, al-khalqu, itu memiliki dua atau tiga makna. Makna yang pertama adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Memang sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Kalau kita kaum manusia biasanya ada kita contohi. Ini memang Allah menciptakan sesuatu itu dengan tidak ada sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua bermakna mengalihkan sesuatu ciptaan menjadi ciptaan yang lain. Mengalihkan suatu ciptaan menjadi ciptaan yang lain. Kita berikan contoh sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49, anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Ini sebagaimana kisahnya siapa? Isa alaihissalam. Isa alaihissalam beliau mengatakan, aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain. Ini diantara mana khalaqa yakhluq, khaliq. Dan diantara makna yang ketiga bermakna yang merencanakan, at-taqdir. Jadi at-taqdir juga bermakna yang merencanakan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baiknya yang merencanakan. Ya, sebaik-baik yang merencanakan. Makanya kalau kita lihat ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah itu berbeda-beda bentuknya. Berbeda-beda bentuknya. Kalau hewan saja ada yang 2 kakinya, ada yang 4, ya, ada bahkan dikatakan kaki 1000, ya, dan begitu banyak.
ada yang bisa terbang, begitu juga manusia berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek dan sebagainya. Nah, kalau manusia terkadang jamaah sekalian ingin membuat sesuatu atau membuat pakaian misalnya, pasti akan dibentuk polanya dulu ya, dibentuk polanya supaya begini nanti bentuknya, kurangnya seperti ini, 3 kali 4 misalnya dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa daripada itu tentunya. Ya, memberikan ukuran masing-masing pada makhluknya, memberikan ukuran masing-masing pada makhluknya. Nah, ini diantara nama-nama, makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq. Jadi kesimpulannya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq ada 3 makna. Yang pertama tadi adalah menciptakan sesuatu yang baru, memang tidak ada contohnya sebelumnya. Yang kedua, mengubah ya suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga bermakna yang merencanakan sesuatu. Nah, subhanallah jamaah sekalian berbahagia. Jadi semua yang ada kita lihat itu adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk alamin. Makanya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhannya semua alam. Allah menciptakan semuanya. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Sungguh kuasanya Allah menciptakan kita dari setetes mani. Allahu Akbar. Afara'aitum ma tumnun? Bagaimana menurut kalian terhadap air mani yang kalian pancarkan? Air mani yang kalian pancarkan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan air mani tersebut atau kami yang menciptakan? Air mani ini khos kalian. Yang kalau kita lihat jijik melihatnya, tapi kita dari situ. Kita dari situ khos kalian. Oleh karena itu apa yang kita mau sombongkan? Semua kita dari ciptaan yang satu. Dari air mani. Bahkan sebelumnya dari Adam, dari tanah. Yang kita injak-injak ini. Apa yang kita mau sombongkan? Semua kita dari satu bentuk. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan air mani tersebut yang kalian pancarkan atau kami yang menciptakan? Oleh karena itu kita tidak boleh sekali pun menyinggung dari saudara-saudara kita yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki keturunan. Enggak boleh. Dan enggak boleh dalam artian membuat tidak enak perasaannya. Orang menikah itu pasti menginginkan anak. Ya, fitrahnya manusia itu menikah ingin punya anak. Saya yakin itu. Kecuali memang ada orang yang sudah pikirannya lain-lain. Iya, menyalahi fitrahnya. Yang jadi masalah itu kalau mau punya anak tidak menikah. Yang penting sudah melakukan sebabnya. Maka tidak boleh kita menyinggung perasaannya. Yakin pasti mereka sudah melakukan berbagai macam cara. Ya, dia sudah melakukan sebabnya. Allah yang menciptakan. Allah yang membentuk tubuh kita. Tidak ada di antara kita yang request sebelum lahir, ya Allah kasih mancung hidungku nah. Tidak ada di antara kita. Ya Allah kasih putih tubuhku dan sebagainya. Tidak ada kita request sebelum lahir. Makanya kita tidak boleh mencela saudara kita dari bentuk fisiknya. Mencela saudara kita dari bentuk fisiknya sama saja mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menciptakan, Allah yang membentuk semuanya jamaah sekalian. Makanya disebutkan dalam satu ayat bahwasanya boleh jadi yang engkau ejek-ejek itu lebih baik daripada dirimu. Lebih baik boleh jadi orang yang diejek-ejek itu
diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Makanya Allah tutup di pembahasan tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ada yang paling bertakwa. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Nah, satu kisah mungkin tentang hal ini agar kita tidak meremehkan saudara kita. Kisah ini mungkin sudah masyhur kita dengarkan. Tapi sekali lagi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar. Apa kisahnya? Seorang ulama tabi'in yang namanya Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah tahu dari ucapannya yang terkenal juga, tidak ada lagi kenikmatan yang tersisa dari dunia ini kecuali 3. Yang pertama salat berjamaah, yang kedua salat tengah malam, yang ketiga liqa'ul ikhwan, berkumpul bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ini 3 kelezatan dunia. Nah, suatu waktu di zaman beliau di kota Rasulullah SAW, musim paceklik, hujan tidak turun-turun. Jamaah sekalian, makanya kita syukur kita punya mesin hujan di Indonesia. Walaupun sudah beberapa hari tidak hujan, bahkan sudah beberapa tempat sudah kering, tapi alhamdulillah kita masih punya musim hujan. Allah Subhanahu wa taala menentukan. Tapi di sana ya ikhwas sekalian, bahkan hampir tiap Jumat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu karena sudah kering, ya sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, bahkan binatang yang sudah hampir punah saat itu, maka semua penduduk Madinah pun keluar ke tanah lapang untuk berdoa istisqa, doa minta hujan, solat minta hujan. Semuanya berkumpul, orang yang pemulai daripada orang yang soleh sekalipun, sampai semuanya berkumpul di tanah lapang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Namun qadar Allah belum turunkan hujan. Allah belum turunkan hujan. Maka satu malam ya kawan sekalian, ada salah seorang laki-laki yang berkulit hitam, tidak dikenal siapa orangnya tersebut, masuk di Masjid Nabawi suatu malam. Orang kan di saat itu jamaah sekalian lampu belum terang, maksudnya belum ada penerangan seperti kita. Bahkan kalau sudah salat isya itu obor-obor itu, ya kalau istilah Pak Jinang itu sudah dimatikan semuanya. Makanya ada di antara wasiat Nabi SAW, kalau kita mau tidur di zaman beliau ya, hendaknya itu semua lampu-lampu penerang itu dimatikan. Kenapa? Karena mereka pakai api. Khawatir kalau kita bergerak-bergerak atau bahkan datang misalnya tikus, bisa menggerakkan api tersebut menjadi kebakaran. Makanya dianjurkan untuk matikan penerangan tersebut sebelum tidur. Itu anjurannya. Nah, malam itu jamaah sekalian, Ibnul Munkadir memang tiap malam berada di Masjid Nabi SAW, sholat malam, ya, kemudian juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkenal Ibnu Munkadir ini adalah rajulun bakka. Apa itu tadi bakka? Bakka ya beki, yang suka menangisi dosa-dosanya dan sebagainya. Tapi subhanallah, beliau berada di suatu tiang di depannya itu orang yang berkulit hitam tadi ini masuk dan sholat di depannya tiang tersebut. Dia tidak tahu kalau ada orang di situ karena gelap. Dia tidak tahu. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Laki-laki yang berkulit hitam tersebut tadi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini bukan siapa-siapa. Penduduk Madinah, kota Rasulmu ini telah dilanda musim paceklik. Mereka telah keluar meminta kepadamu, ya Allah, engkau turunkan hujan. Maka turunkan hujan ya Allah. Nah, Ibnu Munkadir ini dia dengar itu ucapannya, doanya. Ibnu Munkadir dengar ucapan doa daripada orang tersebut dan mengatakan dalam hatinya, orang gila kapang ini. Kalau bahasa kita ya, majnun.
Orang gila ini, orang saat hampir tiap hari keluar berkumpul meminta kepada Allah diturunkan hujan, tidak turun hujan. Siapa kamu? Nah, ini diantara penyakit ya, penyakit meremehkan orang, meremehkan orang. Dan tadi dia sadari setelah itu, dia sadari setelah itu. Tapi subhanallah, baru beberapa saat berdoa, belum meletakkan tangannya guntur, kemudian hujan sangat deras dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, sampai sholat subuh dia sholat. Matu sholat subuh. Kemudian Ibnu Munkadir ingin mengejar orang tersebut, di mana tempatnya orang tersebut. Ternyata Ibnu Munkadir tidak bisa mengejarnya. Kenapa? Hujan deras, sampai langsung dia tutup wajahnya dengan apa? Kain bajunya. Dia telalangnya. Sudah terluput. Malam keduanya masuk lagi orang tersebut. Memang kebiasaannya seperti itu. Kemudian besok harinya dia pun mendapati rumah lelaki tersebut. Ternyata pekerjaannya orang tersebut apa? Tukang sol sepatu saja. Tukang sol sepatu, bukan pejabat, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Kalau bahasa kita ya, orang biasa. Tukang sol sepatu, pak jahit sepatu. Kemudian dihampirilah, ya, di rumahnya diketuk, siapa engkau? Saya Ibnu Munkadir. Ya, kemudian Ibnu Munkadir mengatakan, saya telah mengetahui apa engkau lakukan malam itu. Kemudian orang tersebut mengatakan, apa urusanmu denganku? Tidak usah engkau tahu yang seperti itu. Apa urusanmu denganku? Sambil dia masuk marah-marah, ngomel-ngomel dan menyiapkan barangnya. Keesokan harinya dia datang lagi untuk menjenguknya, berziarah kepadanya. Ternyata dia dapati sudah tidak ada di rumahnya. Tetangganya mengatakan, apa yang kau telah katakan kepada tetangga saya, sehingga sejak engkau datang kemari dia sudah mengemas barangnya dan tidak tahu dia kemana sampai sekarang. Ini termasuk al-akhfiya, orang yang tidak mau dikenal, tidak mau ditahu amalannya. Ini faedah yang sangat besar. Faedah yang pertama tadi adalah apa? Tidak boleh kita remehkan orang. Ya, di sini mungkin kita cuma berbagai suku saja. Kita lihat ada suku Bugis, suku Mandar, suku Makassar dan sebagainya, bahkan mungkin dari Jawa. Tapi kalau kita ke Saudi, ke Mekah, ada di situ semua jenis kulit, jenis manusia. Jadi jangan remehkan orang. Jangan remehkan orang. Boleh jadi dia punya amalan tersembunyi, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan kita. Dari amalan-amalan kita. Nah, yang kedua tadi apa? Yang mas kalian, kita berusaha memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. La ya'lamuha illallah. Sebagaimana kita mungkin terkadang melakukan satu dosa yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyaklah juga dengan amalan-amalan yang tersembunyi. Ini sangat penting. Tidak usah kita ditahu oleh orang. Namun sekarang zaman sekarang, namun zaman-zaman fitnah. Sekali-kali pasang lagi status begini-begini. Tapi ingat, kita tidak boleh ponis orang. Riak apa tahu? Jangan. Karena ada seorang ulama mengatakan, saya pernah mendapatkan seorang imam menangis dalam sholatnya, kemudian saya menuduhnya orang riak ini. Dan saya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menangis dalam setahun. Karena mencurigai orang, menuduh orang. Jangan tuduh orang. Lihat diri kita. Lihat diri kita. Jangan suka ponis orang. Lihat diri kita. Boleh jadi tujuannya adalah untuk motivasi, tapi ingat, syaitan itu tidak akan pernah diam agar amalan kita habis. Tidak ada gunanya. Dan di sisi lain, kita berusaha menjaga amalan kita, dan di sisi lain tidak boleh juga kita ponis orang. Ya, tidak boleh kita ponis orang. Bukan tugas kita untuk menghukumi orang. Allah yang lebih tahu hatinya orang. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah melihat hati kalian, melihat hati kalian. Jadi dari sini faedahnya jemaah sekalian, bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Allah menciptakan segala satu bentuk, bahkan perbuatan kita Allah yang menciptakannya.
perbuatan kita Allah juga yang menciptakannya, namun kita yang melakukannya. Allah menciptakan kehendak untuk kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita dua jalan, jalan yang fujur dan jalan yang takwa. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menciptakan baginya dua bola mata, apalagi walisan, lisan, wasyafatain, dan sepasang bibir. Apa maksudnya ayat itu jamaah sekalian? Agar kita pergunakan penglihatan ini pada hal-hal yang Allah ridhai. Makanya Allah sebutkan setelahnya apa? Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Ya, wahadainahun najdain. Pergunakan penglihatan ini pada Allah, pada hal-hal yang Allah ridhai. Lisan kita pada hal-hal yang Allah ridhai. Ini diantara buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Khaliq. Allah Maha menciptakan. Allah menciptakan bagi kita fasilitas kehidupan. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal kita. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita menyembah. Ini saling berkaitan semuanya jemaah sekalian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Makanya dosa yang paling besar adalah dosa syirik, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dengan kesyirikannya. Adapun dosa-dosa lain yang lain jemaah sekalian, seperti misalnya mencuri, membunuh dan sebagainya, itu kalau orang meninggal dengan perbuatan tersebut, maka dia masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan, dia meninggal dengan kesyirikannya, Allah tidak akan mengampuninya. Ini bahayanya dosa syirik. Nah, sebagaimana sudah kita sering bahas tentang sirat. Sirat itu jembatan di atasnya neraka jahanam. Dan itu nanti dibentangkan kapan? Setelah orang kafir dan musyrik dijatuhkan terlebih dahulu ke neraka jahanam, baru dibentangkan sirat. Nah, ini kuncinya jemaah sekalian. Nah, kemudian karena ada golongan yang menyimpang dalam masalah ini yang mengatakan Allah menciptakan kita tapi tidak menciptakan perbuatan kita. Ini namanya golongan Qadariyah. Ya, Qadariyah namanya. Jadi namanya aliran Qadariyah. Beda dengan Qadariyah, beda ada Qadariyah, ada juga. Qadariyah itu yang punya tarekat-tarekat khusus. Qadariyah ini dari sisi akidah adalah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak pada perbuatan manusia. Allah tidak punya kehendak pada perbuatan manusia. Akhirnya apa? Dia tidak butuh doa. Ya, mengatakan ini bisnis saya berhasil karena kecerdasan saya, karena jago kak. Dia tidak meyakini bahwasanya ada kehendak Allah di situ, sehingga dia sombong. Seperti Qarun, dia sudah kufur nikmat, bahwasanya dia telah berhasil dengan bisnisnya itu karena kepintarannya, bukan karena Allah yang mudahkan. Makanya kita dengarkan tadi ayat fa inna ma'al usri yusra. Allah yang memudahkan urusan kita jemaah sekalian. Ya kan, setelah ayat itu kan disebutkan fa idza faraqta, beramal, bekerja. Allah yang mudahkan. Jangan pernah sombong. Allah yang mudahkan kita pergi bekerja, pergi mak palu-palu, pergi mak garagaji, pergi mak komputer dan sebagainya, pergi ke sawah. Allah yang mudahkan kita. Allah yang berikan kita kaki, penglihatan. Allah tidak pernah menagih kita jemaah yang kalau di rumah sakit kita ditagih. Ya, apalagi yang sudah menunggak BPJS-nya mungkin ditagih, tidak dilayani mungkin. Tapi Allah jemaah sekalian, sampai sekarang kita masih diberikan oksigen gratis. Ada orang di rumah sakit yang harus bayar oksigen. Subhanallah.
Jadi kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Dan sebagai penegasan kembali jamaah sekalian, mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwasanya selalu kita ingat saudara-saudara kita di Gaza sana. Mereka diuji dengan ketakutan, kelaparan. Nah, kita yang aman-aman saja, kita diberikan fasilitas, kenapa kita tidak berikan diri kita antusias, motivasi dalam melakukan hal-hal yang Allah telah berikan kita kesempatan, dari menuntut ilmu, belajar mengaji, dan hal-hal yang bisa kita lakukan sampai sekarang ini. Di antaranya juga ada orang itu jamaah sekalian, sekali lagi kita tidak ponis, tapi ada yang terjadi memang. Kalau biasanya ada acara-acara walimah, acara-acara pengantin, ada memang orang itu sengaja ambil banyak-banyak makanan. Napa dia purai? Sengaja memang untuk menunjukkan dia banyak ambil, kemudian dia sisakan banyak. Sengaja memang begitu. A'udzubillahi min dzalik. Ada orang seperti itu. Kita ini yang harus menjadi pelajaran. Ya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beda halnya kalau kita sudah kadarkan kita akan menghabiskan seperti ini, kemudian ternyata sudah kekenyangan, ya beda lagi. Tapi ada memang orang seperti itu. Memang tabiatnya seperti naudzubillahi min dzalik, ingin menyombongkan dirinya. Waliyadzubillah. Maka kita ingat ya mas sekalian, ya syukuri apa yang ada di depan kita. Kata anak pesantren itu, biasanya dia katakan apa? Al-baidatu al-yawm, telur pada hari ini khair, lebih baik daripada ayam besok hari. Karena ayam besok hari tidak mungkin, belum tentu ada. Seperti itu. Orang kadang orang pesantren begitu. Al-baidatul yaum, jadi telur pada hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Karena belum tentu kita akan makan ayam besok hari. Ya seperti itu kaidahnya. Jadi ingat ya mas sekalian, kita harus ya mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Ya, mengatakan digaji dengan ini nasu, alhamdulillah, mau peco-peco ladang dan sebagainya. Iya, dan semua itu kan masya Allah, kalau peco-peco ladang sekarang ya lombok itu mahal. Berarti bisa kita beli. Subhanallah jemaah sekalian. Ini tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan dan menurunkan hujan. Allah menciptakan, subhanallah, lihat itu jemaah, tanaman-tanaman itu mati, Allah turunkan hujan menjadi hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di perut ibu kita. Betul-betul orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memikirkan bagaimana penciptaan dirinya itu. Subhanallah. Coba pikirkan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala betul-betul Maha Kuasa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan pada janin yang begitu kecil. Padahal dari setetes mani, kemudian berbentuk-bentuk jadi besar, kemudian keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Makanya sangat-sangat ingkarlah, Allah telah tutup hati mereka. Nauzubillahi min dzalik. Kita syukuri jamaah sekalian, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara yang perlu kita mengambil ibrah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq di sini adalah kita mengetahui keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja dan tiba-tiba menciptakan makhluk yang tak terhitung banyaknya dan ragamnya, baik yang di langit, daratan maupun lautan, semuanya itu berdasarkan ilmu, perhitungan, perencanaan dan penentuan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan semuanya itu dalam alam nyata dengan wujud yang sesuai dengan apa yang telah Dia tetapkan sebelumnya. Nah, ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang telah kita lihat dan apa yang kita tidak pernah lihat. Ya, orang yang saling menyelam, masya Allah ya, melihat keindahan di dasar laut, subhanallah. Sungguh kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis dan berbagai macam kemampuan, dan setiap manusia itu ada potensinya, ada kelebihannya yang harus kita
sadari dan harus kita syukuri. Dan setiap anak-anak itu punya potensi, tidak bisa disamakan semuanya, tidak bisa disamakan semuanya. Sebagaimana Nabi SAW memuji para sahabatnya, ada yang ahli dalam bidang faraid, ada yang ahli dalam bidang ini dan itu, yang punya potensi masing-masing Allah ciptakan bagi mereka. Maka kita berusaha mengerahkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita pada hal-hal yang Allah ridhai. Kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, menciptakan langit tidak ada tiangnya, ya, tidak ada tiangnya. Kita mau bangun masjid, bangun bangunan pasti harus ada tiangnya, apalagi kalau mau bikin atap. Nah, langit itu sebagai atapnya bumi. Ya, was-samaa'a binaa'a bighairi 'amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit sebagai atapnya bumi, tapi tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya. Allah Maha Kuasa jemaah sekalian. Allah yang menciptakan kita, memberikan kita kecerdasan, memberikan kita kemahiran dalam berbisnis, semuanya Allah yang mudahkan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra. Kapan itu jemaah sekalian? Wa ila rabbika farghab, ketika hati ini hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang begitu luas, ya, gunung yang begitu indah, begitu besarnya, yang merupakan wal jibala autada. Apa itu autada? Pakunya bumi. Gunung itu sebagai pakunya bumi, pasaknya bumi. Kalau gunung sudah mulai hancur, sudah mulai juga hancur bumi. Makanya disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari kiamat, ya, semua gunung-gunung itu akan menjadi kal'ihnil manfush, seperti bagaikan kapas yang berterbangan, ya, debu yang berterbangan. Subhanallah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di lautan, ya, Allah maha kuasa untuk yang memberikan keselamatan untuk kita. Bagaimanapun sakit yang kita alami, Allah juga yang menciptakan jemaah sekalian. Allah yang menciptakan. Maka tempat kita untuk mengadu kepada Allah. Allah yang menguji kita dengan berbagai macam ujian, maka kita harus juga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita singgung jemaah sekalian, tidak ada di antara kita ini yang lebih hebat ujiannya daripada saudara kita di Gaza. Ya, ingat terus jemaah sekalian, bagaimanapun masalah tak sekarang, tidak ada yang lebih hebat ujiannya, masalahnya, daripada saudara kita di Gaza sekarang. Tidak ada masalah apapun itu. Mungkin terkadang ada di antara masih saudara kita makan sehari satu kali, mungkin masih ada mungkin saudara kita demikian, ya, di sekeliling kita. Tapi saudara kita di Gaza berhari-hari tidak makan. Kita terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa melihat, masih bisa bertertawa bersama keluarga dan, ya, kepada anak-anak kita. Maka sebagai kesimpulan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sadar diri. Kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengadukan seluruh keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanyalah mengadukan keluh kesah dan kesedihan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa berada di atas hidayahnya, dan senantiasa, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.